Berikan tepuk tangan Tuhan. Kalau Bapak saya melewati waktu, jangan salahkan saya ya. Kita tunggu dari tim LCD nggak jalan-jalan tadi. Oke, kita tadi melihat bagaimana kita IFGF dimulai tahun 1980, 1986 sampai tahun 2003 dan sampai hari ini tahun 2013. Dan minggu lalu Pak Solin sudah membawakan satu tentang DNA IFGF, yaitu tentang covenant, being authentic. Dan hari ini saya ingin membawakan tentang together. Ya, kita barusan kemarin datang bannernya kebetulan dan kita sudah pasang. Nah, seringkali kita mungkin kurang mengerti apa yang dimaksud dengan together. Ya, saya menerima juga email ini sudah awal Januari, awal tahun ini, tapi saya juga kurang mengerti apa yang dimaksud dengan together, sehingga mungkin visi itu belum turun ke bawah. Tapi karena kita mengikuti Harvest Festival khususnya terakhir di Seattle, jadi kita mulai sedikit banyak mengerti apa yang dimaksud dengan perkataan together ini. Coba the next slide-nya. Ya, ini kemarin minggu lalu kita
ada baptisan. 8 orang telah dibaptis. Dan kalau saudara lihat, dari 4 orang dari orang-orang yang dibaptis ini adalah orang-orang internasional. Ya, itu yang sebelah kiri Jesse, Regina, kemudian Diana, dan sebelah kiri saya itu Gino. Mereka ini orang-orang dari internasional yang kita doakan di prayer station. Dan akhirnya mereka memberikan diri mereka untuk dibaptis. Dan kemudian anak-anak youth, Jeffrey, Brian, dan Rafa, dan juga Ibu Foni memberikan diri untuk dibaptis minggu lalu. Kita pertama mereka. So this is a fulfillment of the vision of IFGF yang pada tahun 2003 kita mengganti nama kita dari Indonesia menjadi internasional, dan ini adalah bukti bahwa Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Amin. Dan Tuhan itu ingin memperlebar kerajaannya. Apapun yang kita punyai akan Tuhan pakai untuk memberkati bangsa-bangsa. Ini adalah pemenuhan daripada Mazmur 2 ayat 8, dikatakan, mintalah maka akan kuberikan apa? Bangsa-bangsa kepadamu. Amin. Kita akan diberikan bangsa-bangsa oleh Tuhan untuk kita muridkan, untuk kita menangkap. Karena itu kita tidak boleh lengah, tidak boleh putus asa, karena Tuhan sudah memberikan suatu visi yang besar. Kemarin saya pergi ke acara Permias, ya, sama Daniel, sama Darlene juga, dan saya percaya tiba-tiba ada beberapa anak yang pindah student di Manhattan, dan kemudian saya terbeban untuk kalau Tuhan mengizinkan kita akan membuka suatu persekutuan di Manhattan, dan saya percaya ada satu terobosan baru daripada Tuhan. Sebelum saya menyampaikan itu kemarin waktu di doa pagi, Alia udah mendoakan terlebih dahulu ya, kita akan masuk ke dalam Manhattan. Jadi saya percaya ini adalah waktu Tuhan juga untuk mulai masuk di dalam area-area tertentu, di mana Tuhan akan memakai kita, bukan hanya di dalam komunitas kita saja, tetapi di dalam komunitas-komunitas internasional, di mana IFGF ini nanti akan dipakai the high platform, di dalam platform yang lebih tinggi lagi, di mana kita bisa mempengaruhi banyak komunitas-komunitas yang lain. Dan nanti kalau saudara mau, saudara bisa stay di kebaktian yang kedua, yang jam 2 siang. Saya udah minta 3 dari mereka ini akan memberikan kesaksian. And you will be amazed. Karena orang-orang ini adalah orang-orang yang baru mengikut Tuhan baru sekitar 6 bulan. Tapi mereka mengikut dengan sungguh-sungguh, mengikut Tuhan. Dan bagaimana hidup mereka dirubah. Amin. Kalau orang mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, hidupnya akan dirubah. Dan saya hari Jumat lalu ketemu dengan mereka, kita ada fellowship juga di hari Jumat sekarang jam 5 sore. Dan mereka menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja, menyembuhkan, memulihkan, memberikan pengharapan yang baru pada mereka. And it's amazing bagaimana Tuhan bekerja. Karena kita percaya bahwa seperti yang dikatakan di buku Operation 8 itu, pekerjaan Roh Kudus itu luar biasa. Yang percaya katakan amin. Pekerjaan Roh Kudus itu luar biasa sekali. Kita diajak oleh Allah untuk bekerja sama together with the Holy Spirit, bersama-sama dengan Roh Kudus untuk memenangkan dunia ini, termasuk di mana kita tinggal di kota New York. Kota ini adalah tanggung jawab kita, amin. Kota ini adalah tempat di mana kita ditaruh, adalah ladang di mana kita akan dipakai oleh Tuhan. Yes. Terus kan, saudara pernah lihat gambar ini? Ini burung apa kira-kira? Hah? Ya pasti bukan ayam ya. Ini burung bebek, saudara. Bebek itu luar biasa. Percaya nggak? Setiap yang diciptakan Tuhan itu luar biasa. Amin. Burung bebek ini punya suatu keahlian, saudara. Punya suatu ciri khas, yaitu kalau mereka dalam musim-musim tertentu, mereka akan pindah terbang. Dan mereka pindah dalam bentuk kelompok-kelompok. Jadi mereka tidak terbang sendirian, tapi terbang dalam suatu bentuk kelompok. Dan yang menarik adalah pada waktu mereka terbang, mereka membentuk suatu huruf. Huruf apa ini? V. Saudara tahu nggak huruf formasi ini dipakai di mana lagi selain oleh burung bebek? Angkatan udara, betul? Saudara lihat sendiri kan, Air Force itu kalau terbang dalam bentuk V. Kenapa? Why? Victory. Oh, amin. Memang betul sih Victory ya. Dan kali aja maju juga huruf V. Nanti kita bentuk kursinya huruf V juga.
Victory. Hendra paling depan. Tidur. Kenapa huruf V? Membelah angin. Membelah angin. Membelah angin, betul. Jadi jangan ditutupin ya. Jadi kalau mereka membentuk formasi seperti ini, burung yang di belakangnya dia mengambil keuntungan, yaitu dia tidak usah menerjang angin, saudara. Jadi yang menerjang angin yang di depannya, yang belakangnya tinggal ngikut. Jadi dia menghemat tenaga. Kenapa? Karena mereka terbangnya ini panjang, jauh, ratusan miles. Mereka sekali terbang ini ratusan miles. Nah, saudara perhatikan ya, menarik sekali. Ini bisa rapi. Nah, kalau kita IFGF di sini bisa rapi nggak sih kalau terbang sama-sama? Mungkin yang satu ke sana, ke kiri, ke kanan, nggak ada yang mau ikut sama-sama. Pastornya ke sini, jemaatnya ke sini gitu. Kalau ini terbangnya rapi, bisa mengikuti pemimpinnya. Amin? Ada amin nggak? Amin. Jadi ini ya pemimpinnya, memimpin di depan. Yang paling berat itu yang di depan, saudara. Soalnya dia harus menerjang angin, betul? Yang paling depannya yang paling berat. Nah, yang lainnya ini lebih enteng, karena dia mengikuti di belakangnya aja gitu. Tapi saudara perhatikan, ada yang menarik di dalam formasi-formasi ini. Karena ternyata pada waktu yang di depan ini nanti akan merasa capek, ya, suatu hari dia akan merasa capek. Maksudnya suatu waktu karena dia di depan, dia akan mundur, saudara, ke belakang sini. Yang ini ganti di depan, saudara. Jadi dia bergantian terus formasi ini, sehingga terbangnya itu bisa jauh. Ada amin? Kita mau jalan jauh? Ya. Pastor Jimmy mengatakan, if you want to walk fast, you walk alone. But if you want to walk far, you walk together. Sama-sama. Sebab kalau sendirian, pasti cepat capek. Betul nggak? Sebentar-bentar, aduh kok banyak tantangan ya, banyak masalah, banyak, udah lemes gitu. Tapi kalau sama-sama gini, enak, saudara. Satu arah, tujuannya jelas. Nah, kita lihat ya. Ini menarik sekali. Ini is a fact, bukan ini ya, bukan perkiraan. Karena burung-burung yang terbang ini kira-kira kecepatannya 40 sampai 60 mile per hour. Dengan kecepatan seperti itu, dengan 50 mile per hour tailwind. Tailwind itu saya kurang ngerti apa ya, mendorong apa melawan ya mungkin. Dengan 50 mile per hour tailwind, yang burung-burung ini dapat migrasi dan melakukan perjalanan kurang lebih 800 miles, 800 mile. 800 mile itu kira-kira dari mana? Itu dari New York sampai Florida gitu kali ya, kira-kira ya. Non-stop for 8 hours, selama 8 jam dia bisa terbang. Ya. Setelah itu mereka akan istirahat beberapa hari setelah mereka sampai di sana. Speed record, bebek tercepat yang pernah terbang, yang pernah diukur kecepatannya, itu bisa terbang dengan kecepatan 100 mile per hour. It's faster than your car. Bebek loh, saudara. Ini imagine that, ciptaan Tuhan itu luar biasa. Bebek bisa terbang lebih cepat dari mobil saudara. Kemudian ada yang namanya blue wing, ya, and green wing, ya. Itu salah satu yang paling cepat. Kemudian ketinggiannya, bebek biasanya terbang dengan ketinggian antara 200 sampai 4.000 feet. 4.000 feet. Tapi bisa lebih tinggi lagi. Sebuah jet di atas Nevada pernah nabrak bebek dengan ketinggian 21.000 feet. 21,000 feet. Itu cukup tinggi. Kita kalau cruise altitude berapa kira-kira? 30,000 ya. Kalau kita terbang itu sekitar 30,000 feet. Ini 21,000 feet pasti nabrak burung itu. Dan ini yang menakjubkan, ada kelompok bebek yang luar biasa ini terbang, namanya Black Brant. Itu migrasi dari coastal Alaska sampai ke California, yaitu perjalanan kurang lebih 3.000 miles. 3.000 miles non-stop. That's why waktu itu kan disebutkan Wilsberg menciptakan pesawat terbang itu idenya ya dari burung-burung ini sebetulnya. 3.000 miles non-stop, 60 sampai 72
hour. Sebelum Singapore Airlines, Cathay Pacific, American Airlines punya pesawat terbang, Tuhan sudah punya ide pesawat terbang, amin. Tuhan sudah bisa menerbangkan burung tanpa persiapan, tanpa gasoline, tanpa apa-apa. Dari Kanada, dari Alaska sampai ke California, 3.000 miles dalam jangka waktu 60-72 jam. Ya, tapi sampai di situ katanya mereka bisa kehilangan berat badan kurang lebih separuh karena saking capeknya. Saudara kalau mau kehilangan berat badan, terbang yang lama, saudara lari 3.000 miles pasti kehilangan berat badan. Haleluya. Dan seorang burung juga ditemukan di tahun 1954 dekat Meksiko, terbang juga kira-kira 3.000 miles. Nah, setelah dihitung-hitung, selama perjalanan hidup daripada burung ini, karena mereka tiap season selalu terbang ya, terbang dalam satu waktunya kira-kira mereka terbang kurang lebih 80.000 miles. Sebuah burung bebek luar biasa. Siapa sih ini mau berjalan jauh? Amin. Dalam hidupnya berjalan kuat dan jauh, tidak pernah capek-capeknya. Sebab firman Tuhan berkata, Yesaya 40:31, barang siapa menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapat apa? Kekuatan baru. Dia akan berjalan dan tidak menjadi lemah. Dia akan berlari dan tidak menjadi lesu. Itu kuncinya. Kalau kita menanti-nantikan Tuhan, pasti Tuhan akan memberi kekuatan yang luar biasa kepada kita. Haleluya, haleluya. But what's the problem gitu? Apa yang jadi masalah? Mari kita teruskan lagi. Kekhawatiran daripada Rasul Paulus, dia katakan di 2 Korintus, sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu, siapa kamu itu? Kita, jemaat, tidak seperti yang apa? Kau inginkan. Dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. Mudah-mudahan nggak ada di sini ya. Haleluya. Teruskan. Lah ini dia. Ya ini mungkin kayak di gereja gitu ya. Shalom, apa kabar? Tapi di pikiran apa saudara? Gondok, kurang ajar lo. Ini di tempat kerja mungkin. Ya saudara nggak nyeket tempat ya, saudara sih, tapi kan dengan kata lain di tempat kerja itu banyak persaingan. Atau suami istri. Keren banget ya istrinya bisa cekik suaminya. Are we together? Are we together? Sama kita ini bersama-sama sebetulnya gitu. Are we together? Mari kita teruskan tadi. Nih, di rumah sang anak lola di sini, suami istrinya berantem. Are we together? Kadang-kadang di rumah kita nggak bisa sama-sama, betul nggak? Kemarin istri saya diculik pergi di tempat surga pasti ada, alias spa. Surga pasti ada. Terus saya ditinggal dengan 3 orang anak. Saya pikir daripada nganggur, saya ajak mereka makan di mall. Yang gede gak mau ikut, yang kedua gak mau ikut juga. Ya udah saya pergi yang paling kecil pasti ikut saya. So I enjoy myself. Tapi sebetulnya saya ngajak anak saya yang paling besar ke mall, ada purpose, karena dia baru ulang tahun. Sebetulnya saya udah mau beli dia hadiah, tapi saya nggak bilang sama dia. Saya udah sedikit kasih hint loh padahal. Oh kamu nggak mau ikut ya? Oh ya puji Tuhan lah, Dedi nggak usah keluarin duit, Dedi nggak usah beli kado gitu. Dia nggak nangkep saudara. Kenapa? Mau main iPhone, mau main komputer satunya, no togetherness sometimes, betul? Di dalam rumah kita nggak ada together gitu.
Coba pikiran, kadang-kadang Tuhan mengundang kita, betul? Tuhan bilang, ayo datang sini, aku mau kasih berkat. Tapi kita kadang-kadang sibuk sendiri dengan kegiatan kita. Ayo datang, let's praise worship, let's pray for the Lord. Mari kita berdoa sama-sama. Enggak deh, sibuk, enggak ada waktu gitu. Padahal Tuhan ingin kasih berkat untuk kita, amin. Tuhan tuh pengen kasih berkat untuk kita. Dan kita tanya, udah gitu, udah nggak datang semana ya Tuhan, kok nggak berkati saya sih? You missed it, because God wants to bless you actually. Bless His holy name, amin. Kita ini mau diberkati sama Tuhan, tapi miss. Kita udah disiapin berkat sama Tuhan. Ayo together. Enggak lah pastor, nanti aja. Ayo ke retreat. Enggak deh, nggak ada waktu. Mau istirahat aja kali ini. Loh, istirahat kan justru tempat retreat enak tuh, seger gitu. Udaranya, aduh pastor, nggak ada waktu, repot. Padahal Tuhan sudah mengasih apa? Berkat. Nah, miss. Seperti anak saya miss. So, are we together? Kapan kita bersama-sama? Terus kan? A house divided cannot stand. Sebuah rumah itu yang dipisah-pisah itu tidak bisa berdiri. Matius 12 berkata, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Setuju katakan amin? Kalau kita terpecah-pecah, tidak bisa bertahan. Ini firman Tuhan, jangan dilawan. Ini sudah dikatakan oleh firman Tuhan, kalau kita tidak bersama-sama, kita tidak dapat bertahan. Karena itu, kebersamaan ini, saya percaya adalah suatu hal yang mutlak. Kebersamaan ini adalah suatu hal yang kita rindukan di dalam rumah tangga, di dalam pelayanan, di dalam gereja, di dalam movement AFGF. Kita ada ditanya Mas Jimmy, ini gereja AFGF New York kok ada tamburin sih? Ya supaya ada kegiatan lah, supaya anak-anaknya ada kegiatan. Ini AFGF atau GBI gitu. We must sometimes get together. Ada amin. Kadang-kadang memang gak gampang. Coba teruskan. Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Amin. Kalau kita bersama-sama, kita akan kuat. Kalau rumah tangga bersama-sama, rumah tangga akan kuat. Kalau pelayanan bisa bersama-sama, satu visi dengan gembala, dengan gereja, pasti akan kuat gereja itu. Ada amin? Kalau kita bersama-sama sebagai satu movement AFGF, pasti kita akan kuat. Teruskan. Nah ini kurang kebersamaan ini. Pastor Jimmy berkata, you want to walk fast, you walk alone, but you want to walk far, you walk together. Ya, kita berjalan bersama-sama. Nah, apa sih yang menjadi syarat supaya kita ini bisa berjalan bersama-sama itu? Kita akan melihat beberapa hal. Kita akan melihat 3 hal. Bagaimana kita dapat berjalan bersama-sama sebagai satu gereja. Mari kita belajar ini pada hari ini. Teruskan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kata together ini diambil intinya dari kisah para rasul, di mana pada saat itu gereja Yesus, gereja Tuhan, itu selalu bersama-sama mereka dan selalu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan selalu berkumpul dan memecahkan roti bersama-sama dan berdoa. Itu inti dari kebersamaan. Oneness, togetherness. Ada satu kesatuan, ada satu tujuan yang sama gitu.
Ada satu inti yang mereka kerjakan bersama gitu. Jadi tidak terpisah-pisah. Jadi kita bisa melihat bagaimana pekerjaan Roh Kudus di abad yang pertama itu melibatkan setiap pribadi dan melakukan suatu pekerjaan yang luar biasa bagi Tuhan. Terus kan, togetherness adalah suatu syarat yang mutlak jika ingin mencapai suatu tujuan yang besar. Setuju katakan amin? Amin. Kita mau mencapai suatu tujuan yang besar, kita harus bersama-sama, tidak bisa sendiri-sendiri. Teruskan. Filipi 2 berkata, karena itu sempurnakanlah sukacitamu dengan ini, hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ini ada sedikit cerita. Seorang pendeta gonceng istrinya naik sepeda motor. Dia lagi gonceng, ini mungkin pendeta di desa kali. Dia lagi jalan ke tugas di desa-desa. Suatu hari karena jalan di desa bolong-bolong, sepeda motornya kejeglong, duk gitu kan, kena lubang. Karena kena lubang, akhirnya mereka jatuh. Mereka berdua jatuh akhirnya. Si Pak Pendeta buru-buru bangun, lalu dia angkat motornya. Dia angkat motornya. Sang istri dengan amat sangat jengkel langsung protes. Kok motor duluan yang diangkat? Kenapa bukan saya yang ditolong? Itu kan cuma motor, sedangkan aku ini istrimu. Benar ya? Berapa banyak istri-istri akan ngomong yang sama kalau keceklong gitu kan? Saudara kesel nggak kalau suaminya nolong sepeda motornya dulu? Atau kalau mobilnya nabrak jeder gitu, mobilku rusak nggak ya? Istrinya pingsan nggak dilihat? Kesel nggak saudara? Hah? Itu kan cuma motor, aku ini istrimu. Tapi dengan tenang Pak Pendeta, kan pendeta. Dengan tenang Pak Pendeta menjawab, istriku, kamu telah dilunas, dibayar oleh darah Kristus. Tapi motor ini belum lunas cicilannya. Sudah lunas dibayar oleh darah Kristus. Apa kita sehati sepikir, satu kasih, satu tujuan. Amin, suami istri. Hah? If you want to make your family happy, send your wife to the spa. She is happy and I believe the family will be happy too. Nobody complain. Everybody enjoy their lives. Ya, bagaimana kita bisa together? Bagaimana kita bisa bersama-sama? Bagaimana kita bisa sehati sepikir? Coba teruskan. Nah, salah satu syarat utama kalau kita mau membentuk suatu togetherness, diperlukan suatu apa, saudara? Pengorbanan. Tanpa pengorbanan tidak ada kebersamaan. Tim daripada Amerika ini, yang Air Force-nya, Army-nya, kenapa bisa luar biasa? Karena tidak ada satupun yang bekerja untuk dirinya sendiri. Semua harus bersama-sama, berkorban, mengorbankan kepentingan pribadi demi untuk kepentingan bersama. Teruskan. Nah, gimana ini saudara? Di airport, I'm proud of you yang pergi dengan sama-sama dengan saya ke Seattle, karena ini juga mencerminkan suatu kebersamaan. Tapi berapa banyak saudara tahu, untuk kita pergi bersama-sama ini diperlukan suatu pengorbanan. Betul? Nomor satu, kita korban waktu. Betul? Ada harus off dari kerjaan,
ada harus meninggalkan sekolah mungkin, kita harus meninggalkan sesuatu, ada pengorbanan biaya, ada pengorbanan tenaga. Terus terang, waktu saya disuruh ke sini, saya juga nggak kepingin. Saya sibuk kerja, pelayanan, sekolah, keluarga. Kalau menurut keinginan hati saya tolak. Sorry, nggak ada waktu. Tapi saya teringat oleh visi ini, together. Saya mau belajar untuk taat. Ada amin. Together bukan berarti mengikuti maunya kita sendiri, tapi belajar mengikuti visi yang ada. Together. Karena itu saya bilang sama tim, oke, yuk let's go. Beberapa mau pergi juga tadinya, tapi nggak jadi. But at least I'm sure semua yang pergi tidak ada yang menyesal. Amin. Betul? Semua diberkati. Semuanya diberkati. Karena apa? Pada waktu kita together, ada satu fellowship, ada satu berkat yang Tuhan curahkan. Terus kan? Nah, big blessing, big responsibility. Saya udah bilang, ambil mobil yang kecil aja. Yang lainnya ngotot yang 4. Enggak, yang gede aja keren. Maklum dari desa ke kota, belum pernah naik mobil bagus. Soalnya saya nyetir, saudara. Yang lain nggak mau nyetir. Demi together saya jadi supir. Saya udah bilang ini susah nyetirnya. Enggak, pastor, harus kita coba ini. Ya oke lah, demi together ya kan. Beneran aja begitu masuk downtown nggak bisa parkir. Mutar. Ini nggak cukup, ini kecil parkirnya. Susah saya cari parkirnya. Akhirnya dapat 1, waduh mepet banget parkirnya. Demi together. Ternyata ada gunanya juga akhirnya. Karena besok malamnya Mas Jimmy ikut sama-sama kita ya, sama Ibu Yen. Jadi ya kita lumayan keren juga lah sama bosnya IFGF. Ini kan, naik ini kita bodyguardnya semua. Haleluya. Ya. So, togetherness will bring blessing to us. Terus kan? Kita sudah mendengar tentang living sacrifice bulan yang lalu. Demi kemurahan Allah aku menasihat kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yang setuju katakan amin? Ibadahmu itu bukan hari Minggu jam 10 sampai jam 12. Itu juga ibadah, tapi ibadahmu yang sejati yaitu pada waktu engkau memberikan pengorbanan kepada Tuhan. Karena engkau mengorbankan keinginanmu pribadi demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pengorbanan. Ingat, di perjanjian lama, saya ini ambil kelas tentang perjanjian lama, saudara. Luar biasa sekali. Pawayun demi pawayun Tuhan bukakan. Tapi di perjanjian lama, setiap orang yang mau datang kepada Tuhan tidak bisa datang dengan tangan kosong. Tidak ada, saudara. Semua harus membawa apa? Korban pada Tuhan. Kalau zaman dulu, of course binatang yang dibawa. Kalau sekarang, apa korbanmu pada Tuhan? Apa korban kita kepada Tuhan? Itu yang ditanya oleh Tuhan. Kalau kita tidak ada korban buat Tuhan, tidak ada sesuatu yang kita persembahkan kepada Tuhan. Sebab kalau kita cuma nyanyi, it's free. It doesn't take sacrifice, right? Gak perlu berkorban untuk nyanyi, itu gak perlu berkorban. Tapi di dalam perasaan, pada waktu kita marah, kesel, jengkel, kita datang menyembah Tuhan. Ada korban. Ada amin? Ada korban. Pada waktu kita tidak pengen datang, kita merasa disakiti, kita datang menyembah Tuhan. Ada korban yang kita berikan kepada Tuhan. Jadi kita
Jangan mengabaikan hal ini. Ini sangat penting sekali. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pada waktu engkau berkorban, Tuhan akan melihat pengorbanan kita. Itu yang diterima oleh Allah. Teruskan. Second mile attitude. Kita sudah belajar 2 bulan yang lalu. Siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Amin. Kalau diajak ke retreat, bukan cuma yes, saya ikut. Kalau perlu bantu sekali. Amin. Kita dukung Scranton sebagai tuan rumah. Kok nggak ada amin sih? Berat banget sih ke retreat, heran. Hah? What's wrong with retreat? Mau jalan-jalan, oh susah dapat off. Semuanya perlu korban, ada amin? Tidak ada korban, tidak ada yang dipersembahkan kepada Tuhan. That's what I believe. Pada waktu kita berkorban kepada Tuhan, Tuhan akan disenangkan. Berjalanlah sejauh 2 mil. Kita bisa berjalan lebih jauh. Kalau kita bersama-sama, kalau kita mau menyelesaikan mal attitude, kita bisa jalan lebih jauh. Kita bisa mencapai yang lebih besar. Kita nggak cuma berdiam di sini. Kemarin saya katakan pada tim building fund, kapan nih kita bisa berjalan? Kita mulai punya visi. Kita mau begini-begini aja sampai 10 tahun lagi, atau kita punya visi yang besar? Sekarang anak-anak udah nggak cukup katanya 40-50 orang di belakang. Ya, kalau ada mujizat, saya nggak tahu ruangannya bisa tambah-tambah gede gitu, puji Tuhan. Dewasa. Atau ruang atas kita ambil juga. Ada amin. Atas bawah kita ambil, kita nggak lagi di dungeon ini. Kalau kebaktian, katanya Pastor, saya malu sama Pastor Denny tiap kali datang bilangnya, ini kok ruangan bawah tanah gitu. Kita bisa naik ibadah di atas. Anak-anak ini full untuk Sunday, untuk Sunday school. Bisa bikin kebaktian anak-anak. Bisa punya kitchen. Bathroomnya bisa tambah 1 atau tambah 3 juga boleh. Nggak usah ngantri lagi. Do you have the vision? If we walk together, we will walk far. Amin. Kalau nggak walk together, 2 tahun lagi kita diusir keluar. Kita bingung, nggak ada tempat ibadah lagi. Di pub. Mudah-mudahan nggak salju aja. Saya kasih goal kepada tim building fund. 2 tahun ini building mestinya milik kita. Waduh, gimana ya, bisa gini. Sebetulnya nggak perlu 2 tahun, saudara. Kalau we are together, dalam waktu 6 bulan ini gedung punya kita, amin. Ini gedung bisa kita ambil udah. Nggak usah tunggu lama-lama. But are we together? Apa kita bersama-sama berjalannya? Atau enggak, Pastor, aku punya kepentingan sendiri. Aku masih mau buka bisnis, masih punya ini, mau beli ini, mau beli itu. Ya oke, terserah. Semua memang punya kepentingan masing-masing. Tapi Tuhan ingin tanya kepada kita, are we together? Ada apa enggak Pak David nih? Hah? Pak David udah merah mukanya itu. Nah, dipikir mobilnya harus dijual gitu. Are we together? Kalau di perjanjian lama, Ananias dan Safira aja udah jual rumahnya masih mati loh, saudara. Udah jual rumah kurang apa lagi? Masih mati loh, nggak layak buat Tuhan. Karena buat Tuhan uang itu nggak ada artinya. Amin. Tapi kejujuran kita di hadapan Tuhan itu yang dinilai oleh Tuhan. Saya juga nggak mau mati, saudara, ngapain bohong-bohongan? Betul ya, Fit ya? Yang bohong ya terima akibat sendiri gitu loh. Jangan takut. Jangan takut. Ananias dan Safira udah kasih contoh, teruskan. Dalam membentuk suatu togetherness, diperlukan suatu tujuan yang sama. Terus? Ya, di Filipi 3 dikatakan oleh Rasul Paulus, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh dia. Pertanyaannya begini, why we should be together? Kenapa kita harus bersama-sama? Karena kita mau punya tujuan yang sama, the same goal.
Ini bukan untuk saya, bukan untuk Pak Beni, bukan untuk Pak Solehin pribadi, tapi ini bersama-sama. Bersama-sama. Untuk apa? Kemuliaan nama Tuhan. Kota ini harus dimenangkan. Kota ini harus dimenangkan, saudara. Ini hanyalah awal. Kemarin saya cerita sama tim pendoa syafaat. Wah, luar biasa. Tuhan buka IFGF Manhattan. Nanti ada IFGF Queen. Mungkin nanti ada IFGF Brooklyn, saya nggak tahu. But yang tahu bilang, tapi kita anak sulung loh, pastor, jangan dilupain. Saya bilang, anak sulung kalau nggak mau maju ya berkatnya dikasih anak bungsu. Betul nggak? Hah? Kalau Esau tidak menyiapkan kehidupannya, Esau hanya sibuk berburu, Esau tidak memperhatikan apa yang penting dalam kehidupannya, berkat itu jatuh ke siapa? Ya, Yakub, ke anak bungsu, saudara. Saudara akan lihat nanti, kalau saudara nanti datang jam 2, saudara boleh mendengar kesaksian mereka pribadi, bagaimana mereka diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan alihkan berkat itu. Kalau kita tidak siap, Tuhan akan alihkan berkat itu kepada generasi-generasi berikutnya. Kita masih punya 50 anak kecil yang harus kita take care. Dalam waktu 4-5 tahun mendatang, mereka menjadi suatu jemaat tersendiri. Bagaimana mereka tidak hilang, bagaimana mereka tetap mengikuti Tuhan. Itu tugas kita bersama. It's a common goal for all of us. Ini suatu tujuan bersama yang harus kita pikirkan bersama-sama. Karena itu, together is very, very important. Sangat penting sekali. Teruskan. Kolose 1:27, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya. Mari kita baca bersama-sama mulai dari awal. 1, 2, 3. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan atas kemuliaan. Amin. Christ in you, the hope of glory. Kita ini bukan imigran, kita ini bukan orang-orang tidak penting, tapi Christ in you is the hope of glory. Sudah sering saya katakan betapa berharganya Kristus di dalam kehidupan kita itu, yang dapat mengubahkan dunia ini ada di dalam kita. But sometimes we don't believe it. Mereka yang datang di festival, mereka melihat anak-anak muda, betul? Pastor-pastornya itu. Bagaimana the Christ in them is the hope of glory. Karena mereka dipakai luar biasa. Dipakai luar biasa di dalam dunia bisnis, dalam dunia pelayanan. Di Surabaya, dalam waktu 10 tahun, jemaat sudah hampir 1.000. So, it's powerful. Tapi apakah kita percaya Kristus di dalam kita itu adalah harapan kemuliaan? Oh, aku kan di New York cuma cari kerja, taksi, capek, pulang, besok kerja lagi. Where is Christ in you? Sekolah, whatever you do, berumah tangga, di mana Kristus di dalam kamu itu? Where is it? Di mana harapan kemuliaan itu? Kemarin kita di Konjen, si Daniel bisik-bisik sama saya, pastor tujuannya apa nih? Udah takut dia. Saya bilang jangan takut. Seluruh Konjen itu perlu Tuhan, amin. I don't care di Konjen, di White House, dimanapun, Kristus adalah pengharapan kemuliaan. Semua orang perlu Kristus, tidak ada yang tidak perlu Kristus. Kita jangan takut di dunia ini. Semua perlu Kristus. Ini saya sama Aliang tahun 2014 mau maju nanti. Ada amin nggak? Nah, amin. Gak apa-apa, dia presidennya, saya wakilnya aja. Saya dukung, kalau ketembak dia duluan. Tapi kalau ini Liang, tolong ini Liang, tolong ini, nah saya yang perintahin dia.
Christ in you is the hope of glory. Hah? Kita ini percaya enggak? IFGF ini DNA-nya cutting edge. Kita bisa masuk dalam berbagai macam dunia. Pastor Jimmy bisa masuk dunia ulama, bisa masuk dunia politik, bisa masuk dunia bisnis. Kita ini dipakai dalam berbagai macam media, pendidikan, entertainment. Kita harus belajar masuk di dalam pengharapan dan kemuliaan itu. Terus kan, dalam membentuk togetherness diperlukan suatu keberanian, courage. Ini banyak orang tidak punya. Mau maju takut, mau berbuat ini takut, mau ini nanti gini takut, mau rumah tangga ini takut, semuanya takut. Tapi untuk membuat suatu togetherness diperlukan apa? Keberanian, courage. Mari kita maju, berani untuk maju di dalam Tuhan. Terus 2 Korintus berkata, karena kami punya pengharapan demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. I like Apostle Paul, I like Apostle Peter. Dengan berani dia berkata, emas perak aku tidak punya, tapi dalam nama Yesus bangkit. Saya tunggu dari gereja kita ada yang berani mengatakan itu di jalan. It's time. Amin. Amin. Ada waktunya kuasa Allah akan bekerja. The Christ in you, the hope of glory. Kadang-kadang kita nggak berani, takut, menginjil nggak takut, suruh kesaksian takut, suruh melayani takut, suruh melakukan itu takut. Yosua pada waktu dia mau masuk tanah Kanaan, dia juga takut, saudara. Takut, masih muda suruh memimpin bangsa 2 juta orang untuk perang melawan 30 kerajaan. Dia juga takut. Tapi kemudian Panglima bala tentara Allah datang, yaitu Allah sendiri, berkata kepada dia, jangan takut, jangan takut. Saya sedang pelajari buku Yosua sekarang ini. Banyak orang berkata Alkitab adalah fiksi. Is it true? Laut Merah dibuka. Is it true? Yeriko jatuh. Is it true bahwa matahari stop? That's what I'm taking right now. Kita melihat dari 2 sisi, sisi Alkitab dan sisi sejarah. Dan luar biasa, sisi sejarah dan sisi Alkitab itu sebetulnya banyak kemiripannya, banyak sekali kemiripannya, saudara. Memang sisi dunia, sisi sejarah dunia tidak mengerti tentang Tuhan. Mereka menyembah dewa-dewa. Tapi dari cerita-ceritanya itu sebetulnya dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, semuanya itu ternyata ada penopang sejarahnya. Jadi apa yang dibicarakan di dalam Alkitab ini bukan bohong, tetapi realitas. Karena itu kita perlu untuk meresponi apa yang dalam firman Tuhan ini dan belajar dengan iman mengikutinya. Teruskan. Bukankah telah kuperintahkan padamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Katakan kanan kiri, jangan kecut dan tawar hati. Amin. Nanti pulang udah takut lagi, belum bayar rent. Pulang udah bingung lagi, kena surat dokter. Telah kuperintahkan padamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dia memenangkan peperangan demi peperangan dengan luar biasa. Kehidupan Yosua ini adalah kebetulan kehidupan yang patut kita contoh sebagai umat Tuhan, supaya kita juga dapat merebut kemenangan demi kemenangan itu. Amin. Kita rebut Manhattan, kita rebut Queens, kita rebut daerah-daerah, kita rebut semuanya untuk kerajaan Allah. Terus kan, sebagai penutup, konklusinya adalah together adalah suatu kehendak Allah bagi gerejanya agar mempunyai hati yang bersatu untuk memuliakan Allah. Kalau suami istri tidak bisa bersatu, bagaimana mereka dapat memuliakan Allah? Kalau keluarga tidak dapat bersatu, bagaimana kita dapat memuliakan Allah? Kalau gereja tidak dapat bersatu, bagaimana kita dapat menjadi sumber kemuliaan bagi nama Allah? Ini suatu tantangan untuk kita semuanya. Let's go together. Amin. Let's do from small things
Saya rindu sekali tempat ini bisa menjadi tempat pujian penyembahan 24 jam kalau perlu. 24 hour a day. Siapa sih mau hadirat Tuhan turun tempat ini? Atau saudara nggak pengen? Hah? Siapa sih yang mau seperti Musa gitu? Setiap hari pilar awan dan api itu turun, hadirat Allah luar biasa. Seperti doa kita tadi Pak. Tapi perlu pengorbanan. Perlu pengorbanan. Perlu kita bersama-sama saling mendukung. Saling melepaskan hak-hak pribadi kita, melepaskan keinginan-keinginan pribadi kita, melepaskan ambisi pribadi kita untuk diganti dengan ambisi dan pribadi Tuhan di dalam hidup kita. Baru kita bisa melihat kemuliaan Allah. Saya akan pemain musik sama maju depan. Haleluya Yesus. Mari kita bangkit berdiri, menyembah Tuhan. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Kami memberkati Engkau dari kedalaman hati kami pada saat ini. Lord, kami rindu ya Tuhan, bahwa kehidupan kami tidak akan berhenti sampai di sini, tapi kami akan maju lebih jauh lagi bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa pada siang hari ini ya Tuhan, there is a spirit of togetherness in this place. Ada satu roh kebersamaan di tempat ini ya Tuhan. Kami boleh maju bersama-sama Tuhan. Kami boleh bervisi bersama-sama ya Tuhan. Kami boleh melakukannya semua bersama-sama. Karena kami tahu Engkaulah harapan kemuliaan kami. Bapa, pada siang hari ini Tuhan kami berdoa, let's together be the name that we will follow. Kebersamaan ini Tuhan kami mau laksanakannya Bapa, untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Bukan untuk kami pribadi ya Bapa,
tapi untuk Engkau ya Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Bapa, berikan roh kebersamaan kepada kami ya Tuhan. Seperti bangsa Israel bersama-sama Tuhan, mereka maju bersama-sama Tuhan, mereka menyerang masuk ke dalam tanah Kanaan bersama-sama. Engkau memberikan kemenangan demi kemenangan yang luar biasa. Lord, we want to be together. Satukan kami dengan visi-visi gereja IFGF yang lain, Bapak. To reach many generations, to reach, oh Lord, many souls, jiwa-jiwa ya Bapak yang perlu dimenangkan Tuhan. Angkatlah segala keegoan dalam kehidupan kami Tuhan, bahwa kami bukan hidup untuk diri kami pribadi ya Bapak, tapi kami hidup untuk Engkau ya Tuhan. Kami hidup untuk Engkau ya Tuhan. Seperti Rasul Paulus berkata, semuanya aku anggap sampah. Segala pengetahuan, segala kekayaan, segala keberhasilan di masa lalu aku anggap sampah dibandingkan dengan pengenalan akan Engkau. Ajar kami Tuhan Yesus berlari-lari menuju kepada panggilan surga. Ajar kami Tuhan untuk mengikuti segala kehendak rencana-Mu. Ampuni Bapa segala kelemahan-kelemahan kami. But Lord, this is the time. This is the time. Inilah waktunya Kau memberikan kami, memberikan kepada kami sesuatu yang baik, sesuatu yang baik, sesuatu yang berharga, sesuatu yang luar biasa. Because the blessings of God is prepared for those who seek after Him. Berkat Allah telah disiapkan untuk mereka-mereka mencari Dia. Berkat kemuliaan Allah telah disediakan bagi mereka yang mau menaruh pengharapan kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bless the Lord, my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Like never before. Oh, my soul. Worship Your holy name. Worship Your holy name. Worship Your Terima kasih Bapak. Semua kami serahkan di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati kita.